Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kelas H1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah sosial dan kebijakan sosial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Angela Marita Putri, NPP 300227 absen 5. Yohana Purba, NPP 300159 absen 3. Maria Heranita, NPP 300461 nomor absen 9. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terbagi dalam 5 submateri. Materi yang pertama, definisi masalah sosial. Materi kedua, perspektif masalah sosial dan penyebab. Materi yang ketiga, persoalan sosial. Materi yang keempat, nilai sosial. Dan materi yang kelima, kebijakan sosial. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Maria Heranita. Kepadanya dipersilakan. Yaitu definisi masalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang akan selalu menyertai dinamika kehidupan masyarakat. Bentuk dan jenis masalah sosial akan mengikuti perkembangan sejarah kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, menurut tokoh Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial, berhubungan erat dengan nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Yohana Purba mengenai perspektif masalah sosial dan penyebab. Materi yang kedua, perspektif masalah sosial dan penyebab, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori fungsional struktural, yang kedua ada teori konflik, yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik. Pada teori yang pertama terbagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama ada patologi sosial, kedua disorganisasi sosial, dan yang ketiga ada perilaku menyimpang. Pada teori yang kedua terbagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik nilai, dan yang kedua ada institusional. Pada teori yang ketiga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada labeling, dan yang kedua ada perilaku sosiopati. Masuk kepada materi yang ketiga, yakni mengenai persoalan sosial. Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan sosial karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Secara garis besar, persoalan sosial atau masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Dalam buku pengantar sosiologi tahun 2011, karya Elimo Setiadi dan Usman Kolib, dijelaskan bahwa faktor penyebab munculnya masalah sosial dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama yakni faktor ekonomi. Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hal akses. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor ekonomi adalah pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Faktor yang kedua yakni faktor budaya. Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan sebagainya. Faktor yang ketiga yakni faktor biologis. Masalah sosial karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia, misalnya muncul penyakit menular, gizi buruk, dan lain-lainnya. Faktor yang terakhir yakni faktor psikologis. Masalah sosial karena faktor psikologis biasanya berhubungan dengan gangguan psikologis yang dialami oleh suatu masyarakat, misalnya gangguan jiwa, depresi, dan lainnya. Masalah sosial atau persoalan sosial dianggap sebagai masalah masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Adapun beberapa masalah sosial yang dihadapi masyarakat pada umumnya, yakni pertama kemiskinan, kedua kejabatan, ketiga disorganisasi sosial keluarga, keempat masalah generasi muda dalam masyarakat modern, kelima peperangan, keenam pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, ketujuh masalah kependudukan, kedelapan masalah lingkungan hidup, dan yang terakhir dalam masalah birokrasi. Materi yang keempat yakni
nilai sosialnya. Pada materi selanjutnya, yaitu nilai sosial, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan tingkat kepentingan, yang ketiga berdasarkan keberadaan, dan keempat berdasarkan ciri. Yang berdasarkan sifat dibedakan menjadi nilai kepribadian, nilai kebendaan, biologis, kepatuhan hukum, pengetahuan, agama, dan keindahan. Kemudian, berdasarkan tingkat kepentingannya, dibedakan menjadi nilai material, vital, kerohanian, kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Kemudian, berdasarkan tingkat keberadaannya, dibedakan menjadi 2, yaitu nilai mandiri dan tidak mandiri. Kemudian, berdasarkan cirinya yang terakhir, dibedakan menjadi nilai yang membudaya dan nilai yang dominan. Materi yang terakhir yakni mengenai kebijakan sosial yang akan disampaikan oleh Yohana Purba. Kepadanya dipersilakan. Materi yang kelima, ada kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam 3 kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Yang pertama, peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Yang kedua, ada program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial. Dan yang ketiga ada sistem perpajakan, dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil presentasi kelompok 2, kami mendapatkan 4 poin, yakni masalah sosial merupakan suatu gejala sosial yang mempunyai banyak aspek dan banyak dimensi. Oleh sebab itu, usaha untuk memahami gejala tersebut semestinya dibekali oleh suatu pengertian akan adanya kompleksitas dari objek yang akan dipelajari. Poin kedua, objek studi masalah sosial tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat yang mengalami masalah. Apabila persoalan ini dikaitkan dengan kajian tentang masalah sosial, maka yang terjadi adalah bahwa dengan menggunakan perspektif yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan tentang bagaimana memandang masyarakat dan masalah sosial itu sendiri. Poin yang ketiga, yakni mengenai nilai sosial. Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Poin yang terakhir yakni mengenai kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2 kelas H1 mengenai masalah sosial dan kebijakan sosial. Untuk lebih dan kurang kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.